Alasan polisi sih karena nggak cukup bukti permulaan. Ya eyalah, alasan penangkapannya aja bikin kita curiga, Sen. Hidup di Indonesia itu serba aneh. Mudik dilarang, tapi pulang kampung dibolehin. Terus ada narko nyuri helm. Dan yang paling aneh nih, negara ini doyan banget bikin kita curiga. Curiga kalau negara anti kritik. Jingan. Kayak kasus yang nimpa Raffio Patra tuh. Doi kan doyan banget kritik pemerintah. Mulai dari soal staf sus milenial yang syarat konflik kepentingan, sampai ke penanganan COVID-19. Doi diciduk kijang satu, Jo. Doi dituduh nyebarin kebencian dan hasutan. Tuh kan, bikin curigation. Yang ngeselinnya nih, sebelum ditangkap, WA Raffio Patra dibajak sama gak tahu siapa. Nah, si pembajak WA ini nih yang nyebarin pesan-pesan provokatif. Seolah-olah Raffio ngajak rusuh. Dijebak, Jo, ceritanya diplotting. Say, produser FTV bikin skenario-nya. Jingan. Oke. Kita bahas satu-satu nih. Pertama, soal WA yang dibajak dulu ya. Nah, pengakuan Raffio Patra soal WA yang dibajak udah dikonfirmasi, Jo, sama pihak WhatsApp-nya sendiri. Langsung sama head of security-nya. Kata Bang Damar, orang yang ngebajak WA Raffio Patra nggak mungkin orang kaleng-kaleng. Soalnya nih, WA Raffio Patra udah dikasih pengamanan, Jo. Pengamanannya 2 tingkat, plus pakai sidik jari pula. Kalau kata Bang Nelson nih, nah ini lebih pedas lagi nih. Ada kemungkinan orang yang ngebajak WA Raffio Patra itu adalah aparat. Ya karena butuh skill tinggi, Jo, buat ngebajak WA yang dikasih pengamanan 2 tingkat plus sidik jari. Jingan. Bukan asal curigation ya. Tapi kata Bang Nelson, negara emang punya rekam jejak yang buruk soal itu. Doi nyontoh ini soal kasus Munir, di mana negara nyepuin warganya sendiri. Di stalking, Jo, udah kayak mantan gak kesampean. Nah, Bang Nelson dan kawan-kawan minta polisi selidikin pelaku pertasan WA Raffio Patra. Soalnya itu udah ngelanggar hukum dan HAM, Jo. Di sisi lain, ini juga nunjukin kalau keamanan siber di negara kita masih lemah. Makanya aparat harus selidikin tuh siapa yang nyepuin Raffio Patra. Di sisi lain juga ini nunjukin kalau polisi masih represif. Dikit-dikit nyepuin, dikit-dikit nyiduk. Kalau dugaan Bang Nelson bener ya. FYI aja ya, tim redaksi opini udah nyoba konfirmasi ke kepolisian. Terus kata Humas Mabes Polri nih, Bapak Kombes Argo, tunggu aja deh hasil penyelidikannya. Iya. Nah, pembahasan kedua nih, soal penangkapannya. Bikin emosi, Jo. Masa penangkapan Raffio nggak pakai surat alias bodong? Udah mah bodong, gak dikasih kuasa hukum lagi. Akhirnya Bro Raffio dibebasin, Jo. Setelah 33 jam diperiksa, statusnya juga berubah dari tersangka jadi saksi. Alasan polisi sih karena nggak cukup bukti permulaan. Ya eyalah, alasan penangkapannya aja bikin kita curiga, Sen. Mbak Erna Purnamasari menduga ada upaya kriminalisasi terhadap Raffio lewat penyebaran pesan provokatif dengan cara ngehack WA-nya Raffio. Salah satu buktinya, kata Doi, dia dan teman-temannya dipersulit sama polisi ketika pengen ketemu sama Raffio. Ya kalau nggak ada kenapa-napa, boleh dong ketemu. Ngapain dipersulit? Ketahuan cerasnya. Bang Damar juga bilang gitu, Jo. Kata Doi nih, penyebaran pesan provokatif itu cuman plotting biar disangka Raffio itu provokator. Doi juga yakin kejadian ini erat hubungannya sama kritik yang kerap dilontarkan Raffio ke pemerintah. Tuh kan, bikin curigation kan? Salahnya nih, kasus serupa dengan Raffio ini banyak, Jo. Kasus penangkapan yang bikin kita curigation. Ada di Bekasi, Banjar, Tangerang, sama Malang. Mereka semua dikijang satukan, Jo, karena dituduh nyebar kebencian dan hasutan lewat coretan di tembok. Ya elah, Pak. Aduh, gua nyoret-nyoret di buku dari aja dah kalau gitu. Padahal kata Pak Supardi Ahmad nih, coretan di tembok belum bisa dikategorikan sebagai penghasutan loh. Harus ada unsur akibat, Jo. Apa betul coretan itu bikin onar? Ketahuan cerasnya. Khusus yang di Malang nih, 3 pemuda ditangkap karena menolak kapitalisme. Itu lebih ngaco lagi, Jo. Jingan. Kata Asfinawati nih, orang nggak bisa ditangkap gara-gara anti kapitalisme. Soalnya itu levelnya pemikiran, Jo. Jangan-jangan besok ada orang ditangkap gara-gara punya paham bubur mesti diaduk lagi. Untung paham gue bubur nggak diaduk. Tuh.
Pemerintah, tolonglah jangan tangkap-tangkapin warga karena kritik. Apalagi di tengah pandemi kayak gini. Ya pasti banyak lah kritik. Dan itu wajar, soalnya kan menyangkut nyawa kita, Pak. Lagian nih, kata Pak Andreas Harsono, masyarakat jadi bawel karena pemerintah gak transparan dan gak maksimal nanganin pandemi. Harusnya pemerintah ngadepin kritik masyarakat dengan cara nyediain data yang akurat. Jelasin aja dengan jujur kondisinya kayak gimana. Gak usah janji yang muluk-muluk. Giliran dikritik gara-gara gak tercapai, warga malah ditangkep. Gantu lawan